Nasib Como 1907 semakin gak menentu pasca dihujat netizen Indonesia habis-habisan. Klub berjuluk Laryani ini terancam kembali terdegradasi setelah hasil buruk di 3 pertandingan dengan menempati juru kunci Serie A. Kegagalan ini disebabkan karena kebijakan transfer yang terburu-buru mengingat banyak bintang baru yang absen karena cedera parah. Cetabul coba merangkum kegagalan Como 1907 bersaing di Serie A sebagai berikut. Langsung sombong meremehkan pemain timnas Indonesia. Como 1907 berhasil mengulang sejarah dengan promosi ke Serie A musim ini. Terakhir kali Laryani bermain di kasta tertinggi Italia adalah pada musim 2001-2002 atau 22 tahun yang lalu. Budi Hartono selaku pemilik Jarum berhasil menyelamatkan krisis keuangan Laryani. Pasca promosi, netizen Indonesia menyarankan Como untuk menggait beberapa bintang tim nasional Indonesia. Sejumlah media kenamaan memberitakan Tom Haye sempat dirumorkan untuk bergabung. Saat itu kontraknya bersama Heerenveen akan berakhir dan belum ada kejelasan dari manajemen. Media Belanda yakni Omroep Friesland memberitakan Como sangat tertarik dengan The Professor. Media tersebut menuliskan manajemen Laryani sempat mengadakan pembicaraan. Namun Como menolak tegas Tom Haye karena disebut nggak memenuhi standar Serie A. Hal itu sempat disampaikan oleh salah satu petinggi Laryani yakni Mirwan Suwarso. Mirwan langsung mengklarifikasi ucapannya dan nggak bermaksud menghina kualitas Tom Haye. Sebaliknya Mirwan mengatakan Como dijalankan sebagai perusahaan yang mengutamakan bisnis. Alhasil dirinya harus bisa mencari pemain secara efisien dengan kemampuan bagus berharga murah. Mirwan menambahkan jika perputaran uang sangat penting untuk membangun sarana dan prasarana klub. Menutup wawancaranya, Mirwan mengatakan bakal mencari pemain terbaik yang sesuai dengan skema. Meskipun sudah mengklarifikasi, netizen masih murka dan sempat mendoakan Como terdegradasi. Beberapa warganet tanah air bahkan ramai-ramai mengunfollow sejumlah media sosial Como. Mereka masih sakit hati karena petinggi Como telah meremehkan bintang timnas Indonesia. Tetap memberikan ruang untuk bibit muda Indonesia. Walaupun dihujat netizen, Como masih tetap memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia. Klub yang dimiliki oleh Hartono bersaudara ini punya ambisi besar mengembangkan bibit muda. Oleh sebab itu, skuad Laryani bersedia untuk memfasilitasi latihan timnas Indonesia. Di bulan Mei lalu, timnas Indonesia U20 diizinkan pakai semua fasilitas latihan milik pasukan Voltiani. Indra Syafri selaku pelatih sangat berterima kasih kepada manajemen tim. Pelatih 61 tahun ini sangat senang anak asuhnya mendapatkan pengalaman berharga di Italia. Selain itu, Como juga punya andil besar dalam perkembangan bibit muda Indonesia. Mirwan Suwarso merancang program pengembangan talenta lewat program Garuda Select. Program ini bertujuan menyaring bakat-bakat hebat yang ada di tanah air. Para pemain yang terdaftar punya kesempatan besar untuk mengembangkan bakatnya di Eropa. Mereka akan dilatih di luar negeri selama beberapa bulan dan berhadapan dengan lawan yang kuat. Hernando Ari, Rizky Ridho, hingga Witan Sulaiman merupakan nama-nama lulusan program tersebut. Di sisi lain, Como 1907 sempat tertarik memboyong satu pemain timnas Indonesia yakni Rafael Strijk. Pemain keturunan Belanda itu dinilai memenuhi syarat sebagai pemain muda potensial. Namun Suwarso saat itu menantang Strijk untuk bisa bersaing dengan striker utama Como yakni Patrick Cutrone. Selain itu, Laryani juga berencana akan membentuk tim putri di kompetisi resmi. Tentunya ini menjadi kabar baik karena Como bisa membantu PSSI mengembangkan sepak bola putri. Transfer besar-besaran rekrut bintang terkenal. Sayangnya Rafael Strijk gagal bergabung ke Como hingga penutupan bursa transfer. Skuad asuhan Cesc Fabregas lebih memilih jor-joran menggait pemain yang berpengalaman. Sebut saja Emil Audero Mulyadi yang berhasil didatangkan dari Sampdoria dengan mahar 6 juta euro. Selain itu, Como juga berhasil memboyong Rafael Varane secara cuma-cuma.
Jika ditotalkan, Como sudah menghabiskan dana 49 juta euro di bursa transfer musim panas ini. Bahkan dana transfer ini lebih besar ketimbang Lazio yang hanya mengeluarkan mahar 34 juta euro saja. Keseriusan Como di Serie A musim ini juga bisa terlihat dengan kembali menunjuk Cesc Fabregas sebagai pelatih. Ex pemain Chelsea ini percaya Como bisa bersaing di Serie A musim ini. Fabregas berambisi membawa Como setidaknya bertahan di Serie A musim ini. Sang pelatih mengaku skuad tersebut dibangun untuk menjadi salah satu yang terkuat di Liga Italia. Fabregas bahkan mendapatkan dukungan langsung dari manajemen. Manajemen bakal siap menuruti permintaan sang pelatih apabila demi kemajuan klub. Ditipu pemain bintang yang cedera dan kurang kontribusi. Manajemen Como dinilai terlalu sembarangan dalam membeli pemain-pemain bintang. Pasalnya, skuad Lariani banyak merekrut bintang-bintang tua yang sudah habis dan punya riwayat cedera parah. Perekrutan pemain tanpa pikir panjang ini malah menjadi masalah besar untuk skuad asuhan Cesc Fabregas. Rafael Varane yang diharapkan jadi tembok kokoh malah cedera sampai dengan akhir musim. Cedera itu diderita usai Varane menjalani debutnya di laga kontra Sampdoria. Cederanya ex pemain Real Madrid ini membuat manajemen Como harus pusing mencari pengganti yang tepat. Klub milik Hartono bersaudara ini bahkan berencana untuk memutus kontrak Varane. Padahal pemain asal Prancis itu masih terikat kontrak selama 2 musim, yakni sampai dengan tahun 2026. Pemutusan kontrak ini nampaknya menjadi kenyataan setelah Fabregas mencoret Varane dari daftar skuad Lariani. Selain itu, manajemen juga mempertimbangkan untuk membuangnya. Varane sendiri sudah punya riwayat cedera parah saat memperkuat Manchester United. Selama 3 musim mengabdi, sang defender sudah melewatkan 47 pertandingan. Selain Varane, para pemain anyar Como juga dinilai bermain buruk dan kurang memberikan kontribusi. Sebut saja Pepe Reina yang sudah bobol 6 gol dari 4 pertandingan. Selain itu, Andrea Belotti juga gagal dalam menjadi juru gedor skuad Lariani. Striker Italia itu bermain buruk dan belum bisa mencetak gol di 4 pertandingan di semua kompetisi. Terancam langsung degradasi. Banyaknya pemain yang absen berpengaruh besar terhadap performa Como di awal musim. Pasukan Cesc Fabregas belum meraih satupun kemenangan di 3 laga berturut-turut. Di pertandingan pembuka, Lariani harus tumbang atas Juventus dengan skor telak 3-0. Gawang dari Pepe Reina harus jebol lewat Samuel Mbagula, Timothy Weah, dan Andrea Cambiaso. Setelah itu, Como mampu meraih poin perdana usai ditahan imbang Cagliari 1-1. Gol sematawayang dari Patrick Cutrone menyelamatkan Como dari kekalahan dengan meraih 1 poin. Di pekan ketiga, skuad Lariani kembali mengalami kekalahan dari Udinese dengan skor 1-0. Padahal di menit ke-93, Como sempat mendapatkan hadiah penalti setelah Payero melakukan handball. Patrick Cutrone yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal menyelesaikan tugasnya dengan baik. 2 kekalahan dan 1 hasil imbang membuat Como harus terpendam di dasar klasemen sementara. Fabregas langsung memberikan kritikan pedas terhadap buruknya performa Como. Sang pelatih mengatakan skuadnya masih belum punya kepercayaan diri melawan klub mental Serie A. Pria kelahiran Spanyol itu mengatakan anak asuhnya sering melakukan kesalahan saat mendapatkan serangan balik. Selain itu, para pemain Como juga kehilangan bola dengan sangat mudah. Namun Fabregas berjanji akan meningkatkan kualitas timnya agar kembali bersaing di Serie A. Dia menegaskan terus bekerja keras untuk membangkitkan Lariani dari keterpurukan. Itulah ulasan kegagalan Como 1907 bersaing di Serie A musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Cesc Fabregas bisa membawa keajaiban membangkitkan Como? Atau justru Lariani hanya numpang lewat di Serie A? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.